Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Menyambung perkuliahan kita sebelumnya, pada hari ini kita akan membahas tentang metode-metode pengendalian. Jadi pada kuliah yang lalu kita telah membahas tentang OPT, beberapa OPT yang menjadi bahasan kita. Nah, kali ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita dengan bab baru, yaitu tentang beberapa metode pengendalian. Secara ringkas, beberapa metode pengendalian itu kita bisa bedakan atas 4 metode. Pertama, metode pengendalian secara kultur teknis, metode pengendalian secara fisik dan mekanik, dan ketiga metode pengendalian secara biologis, dan selanjutnya metode pengendalian secara kimia. Nah, itulah beberapa metode yang akan kita bahas dalam perkuliahan kita selanjutnya. Hari ini kita akan coba membahas tentang metode pengendalian secara kultur teknis. Apa itu pengendalian secara kultur teknis? Yang dimaksud dengan pengendalian secara kultur teknis adalah pengendalian dengan melakukan berbagai perubahan dalam praktek pertanian, yaitu memanipulasi ekosistem pertanian atau sistem bercocok tanam sedemikian rupa sehingga menjadi kurang atau tidak sesuai dengan kehidupan hama. Jadi sebenarnya di dalam hal ini kita hanya mencoba merubah atau memanipulasi sistem bercocok tanam yang sudah biasa kita lakukan. Tujuannya untuk supaya dapat mengurangi populasi hama atau penyakit, atau menjadi tidak disenangi oleh hama dan penyakit karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, inilah pengendalian secara kultur teknis maksudnya. Jadi sangat sederhana, dan itu biasanya sudah kita, orang-orang petani-petani kita terdahulu, orang-orang nenek moyang kita telah melakukannya ini. Tapi mereka tidak sadar bahwa itu bisa digunakan untuk pengendalian. Nah, selanjutnya apa tujuan dari pengendalian secara kultural ini? Tujuannya ialah untuk menekan populasi sampai pada tingkat yang cukup rendah, sampai tingkat yang serendah-rendahnya, untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan secara ekonomis tanpa mengurangi hasil ataupun mengganggu serangga berguna. Nah, ini. Jadi kultur teknis, pengendalian secara kultural ini tujuannya untuk mengendalikan populasi tanpa mengganggu serangga-serangga yang berguna. Ada beberapa keunggulan kenapa kita memilih pengendalian secara kultural. Pertama, biaya pengendalian sangat murah karena petani hanya mengubah sistem bercocok tanam. Kedua, mudah dilakukan dan bersifat fleksibel, tidak mempunyai efek samping, tidak berbahaya bagi petani,
dan kompatibel untuk cara pengendalian dengan cara pengendalian lainnya. Jadi inilah beberapa keunggulan dari pengendalian secara kultural. Biaya sangat murah karena tidak perlu bahan-bahan yang harus dibeli. Fleksibel artinya mudah dilakukan. Kita bisa melaksanakannya pada setiap keadaan. Yang penting lagi tidak mempunyai efek terhadap keadaan lingkungan. Tidak berbahaya bagi petani karena kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Dan kompatibel untuk cara pengendalian lainnya. Masuk kompatibel di sini ialah bisa kita gunakan, kita kombinasikan dengan cara-cara pengendalian lainnya. Nanti akan kita ketahui cara pengendalian yang lain itu. Namun dengan tujuan keuntungan tersebut selalu diikuti oleh beberapa kelemahan. Kelemahan yang utama secara kultural ini, pengendalian secara kultural ini tidak dapat dilakukan dengan cara cepat. Jadi hasilnya tidak bisa kita peroleh dengan cepat. Seperti kalau kita menggunakan bahan kimia, membutuhkan waktu yang lama. Dan kadang-kadang tidak mampu menurunkan populasi di bawah garis ambang ekonomi atau tidak memberikan kendali yang sempurna. Ketiga, dalam hal rotasi tanaman, tidak dapat melakukan penanaman secara terus-menerus untuk satu jenis tanaman yang mungkin lebih menguntungkan dari tanaman lain. Nah, jadi di dalam hal ini maksud yang ketiga ini maksudnya begini. Kita merotasi mengganti tanaman yang sudah beberapa kali kita tanam dengan tanaman yang lain. Nah, ini maksud rotasi. Artinya kita ganti tanaman yang biasa kita tanam dengan jenis tanaman yang lain. Inilah maksud rotasi tanaman. Nah, selanjutnya bagaimana cara pengendalian kultural itu? Cara-cara pengendalian kultural ini sebenarnya sangat banyak. Karena ini sudah biasa kita lakukan di dalam cara bercocok tanam. Di dalam cara bercocok tanam atau berbudidaya tanaman, kita harus membersihkan lingkungan. Jadi sanitasi lingkungan. Ini merupakan salah satu cara dari pengendalian kultural. Kemudian pengolahan lahan. Kita juga dalam budidaya harus mengolah tanah. Menggunakan bibit sehat dan varietas tahan yang hama dan penyakit. Kemudian pemupukan, pengaturan waktu tanam dan panen, pergiliran tanaman. Nah, ini semuanya merupakan bagian-bagian dari cara kita membudidayakan tanaman. Nah, dalam hal ini kita akan menjadikan kegiatan-kegiatan budidaya tanaman ini selain untuk budidaya tanaman atau bercocok tanam, juga kita gunakan untuk tujuan maksud pengendalian hama dan penyakit. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengendalian secara kultural itu. Jadi semua pelaksanaan bercocok tanam kita masukkan juga untuk pengendalian hama dan penyakit. Yang pertama, sanitasi lingkungan. Ini sudah biasa kita lakukan